Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Bagaimana buka puasa hari ini? Hari ke-21 dan kita menyongsong hari ke-22 bulan Ramadan 1446 Hijriah. Nggak kerasa ya. Kan Ramadan ini akan segera berakhir. Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, akhirnya buka-bukaan siapa sih yang dimaksud sebagai utusan Jokowi, dan sebelumnya minta agar dia itu maksudnya Jokowi tidak dipecat dari PDIP, sekaligus mendesak Hasto Kristianto mundur dari jabatannya sebagai sekjen dan menyampaikan pesan ada 9 kader PDIP yang jadi target polisi dan KPK. Soal ini kan sebelumnya membuat Jokowi berang dan mengingatkan PDIP bahwa kesabarannya itu ada batasnya, karena kata dia seringkali dia disudutkan, dijelek-jelekan, difitnah, selama ini dia diam saja. Buntut dari kemarahan Jokowi itu, kemudian relawannya ini rupanya masih banyak ya relawannya Pak Jokowi ya, mendesak politisi PDIP Deddy Sitorus segera minta maaf secara terbuka ini karena dia sudah membuat gaduh dan memfitnah Pak Jokowi. Namun ini ada juga yang melangkah lebih jauh, jadi bukan hanya sekedar mendesak minta maaf, tapi melaporkan Deddy Sitorus itu ke Barreskrim Mabes Polri dan juga ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Nah, ketika menyampaikan eksepsi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini Jumat 21 Maret 2025, Hasto itu ikut membenarkan adanya utusan itu. Dia menyinggung soal ini lumayan panjang loh. Dia menyatakan bahwa sejak Agustus 2023 itu dia telah menerima berbagai intimidasi dan tekanan kepada dia itu semakin kuat pada masa-masa setelah pemilu kepala daerah tahun 2024. Ini pada tahun 2024 ketika berlangsung pilkada itu kan ini merupakan babak kedua PDIP berhadapan langsung dengan Jokowi. Yang pertama pada Pilpres, yang kedua sekarang ini pada pilkada, dan terutama ini di Jawa Tengah yang selama ini menjadi kandang banteng karena Jokowi kemudian habis-habisan mendukung calon kepala daerah yang diusungnya, yakni bukan yang diusung ya karena dia nggak mengusung tapi didukung lah ya, yakni Ahmad Lutfi dan Tad Yasin. Sukses ini di Jawa Tengah, Jokowi memenangkan pasangan Ahmad Lutfi dan Tad Yasin ini. Dan di beberapa daerah tingkat 2, kota madya dan kabupaten itu Jokowi juga sukses. Salah satunya di Solo itu dia bisa membalikkan kemenangan yang semula diperkirakan itu akan dikuasai oleh kader PDIP dan ternyata kalah dengan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang didukung oleh Jokowi dan keluarganya. Nah, pada waktu itu Hasto mengaku dia sudah mulai mendapat tekanan karena sikapnya yang selalu mengkritisi Jokowi. Atas sikap kritis itu, kasus Harun Masiku selalu menjadi instrumen penekanan yang ditujukan kepada saya. Hal itu nampak dari monitoring media seperti terlihat dalam dia menampilkan grafiknya di mana kasus Harun Masiku selalu cenderung naik seiring dengan dinamika politik dan sikap kritis PDI Perjuangan yang kami sampaikan. Hasto merasa seperti itu ya. Lebih lanjut, Hasto menyampaikan tekanan terhadap dia itu semakin meningkat terlebih pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Jokowi oleh DPP PDIP. Ini setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Kan pemecatan itu disampaikan secara terbuka oleh Komarudin Watubun, Ketua Badan Kehormatan Partai PDIP, itu pada tanggal 15 Desember 2024. Pada periode itu ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur. Tidak boleh melakukan pemecatan atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap. Mirip seperti yang dikatakan oleh Deddy Sitorus, tapi kalau Deddy Sitorus menyebut tanggal pasti, kalau Hasto menyatakan itu tadi ya, antara tanggal 4 sampai 15 ini ya periode ketika rupanya proses atau dinamika internal berkaitan dengan pemecatan dari Jokowi dan anak menantunya itu sedang berlangsung di internal PDIP. Dan menurut Hasto ancaman tersebut itu menjadi kenyataan, yakni pada malam hari Natal tahun 2024, tepatnya 24 Desember 2024, Hasto resmi diumumkan KPK sebagai tersangka. Bertepatan dengan malam Natal ketika kami sedang merencanakan ibadah misa Natal setelah hampir 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga lengkap, kata Hasto. Tiba-tiba dia dapat kado Natal yang ini nggak bisa dia lupakan, ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebenarnya dia diumumkan menjadi tersangka ya karena penetapannya itu tanggal 23 sehari sebelumnya. Ihwal adanya utusan yang menekan PDIP agar jangan memecat Jokowi itu sebelumnya itu memang disampaikan oleh politisi PDIP Deddy Sitorus dalam sebuah jumpa pers di DPP PDIP beberapa waktu yang lalu ya.
Saat itu Deddy Sitorus menyebutkan ada seorang utusan yang menemui pengurus PDIP pada tanggal 14 Desember 2024. Dia spesifik menyebut itu, atau sehari sebelum Jokowi diumumkan secara terbuka dipecat bersama anak dan menantunya. Utusan yang tidak disebutkan namanya itu mendesak agar Jokowi jangan dipecat. Kemudian Hasto sebagai sekjen segera mengundurkan diri, dan ada 9 kader PDIP yang jadi target kepolisian dan KPK. Jadi ini semacam ancaman begitu ya. Memang pada waktu itu Deddy Sitorus tidak menyebutkan secara spesifik bahwa itu adalah utusan dari Jokowi, tapi kelihatannya media ya menafsirkan seperti itu, karena siapa lagi gitu yang berkaitan dengan urusan mengirim utusan ini kalau tidak ada kaitannya dengan Jokowi. Nah, yang bikin kaget itu ternyata merespon pernyataan dari Deddy Sitorus, Jokowi itu menanggapinya dengan keras. Ini nggak biasa-biasanya gitu Pak Jokowi ya. Dan dia kan menuntut atau minta agar disebutkan siapa nama utusan itu, dan dia juga menyatakan selama ini dia diam saja, dan tapi kesabarannya itu ada batasnya. Oh iya, Pak, terkait apa kemarin dari PDI komen kalau ada utusan yang mendatangi ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Iya, harusnya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Pak Jokowi mungkin tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa, coba logikanya. jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya. Namanya selalu disebut sama PDI ya Pak ya? Masih disangkut-pautkan. Ya, udah. Lagi. Situasinya kemudian menjadi semakin tegang karena pendukung Jokowi mulai nimbrung nih, mulai menyerang Deddy Sitorus. Namun pada waktu itu Deddy Sitorus menanggapinya dengan santuy ya. Dia ngajak Jokowi ngopi-ngopi kalau mau tahu siapa nama utusan itu. Nah, kemudian Ketua DPP PDIP Puan Maharani mendesak agar semua pihak menahan diri, apalagi saat ini bulan Ramadan. Sudahi hal-hal yang membuat kita terpecah belah, apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan membangun bangsa ini bersama-sama. Itu kata Puan di gedung DPR Senayan hari Senin tanggal 11 Maret. Puan ini memang paling berbeda ya di PDI. Memang kelihatan sekali ada faksi-faksi. Faksinya Hasto, termasuk dengan Ibu Mega ini faksi yang menghadapi Jokowi dengan keras. Sementara Puan ini lebih akomodatif. Kata Puan, bangsa ini perlu kita bangun bersama-sama. Semua yang memiliki kontribusi dan pemikiran baik untuk bangsa, marilah kita bersatu dengan pikiran positif. Nah, pada saat itu, ya Puan itu menyerukan agar ya ada semacam rekonsiliasi lah gitu ya. Dan tapi yang cukup mengejutkan, ketika hal ini ditanyakan kepada Jokowi menjawabnya singkat, lah yang mulai dulu siapa? Ini kelihatannya Pak Jokowi masih baper banget ya dengan ucapan Deddy Sitorus itu. Jokowi itu menyampaikannya kemarin tuh hari Kamis di Solo tanggal 20 Maret 2025. Kendati kelihatan masih baper, Jokowi menegaskan bahwa tidak ada masalah antara dia dengan PDIP. Kita nggak ada apa-apa kok, nggak ada masalah kata dia. Yang benar nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah antara dia dengan PDIP, kenapa relawan Jokowi malah melaporkan Deddy Sitorus ke Bareskrim Polri dan Majelis Kehormatan DPR? Yang menyampaikan laporan ini, yang mengadukan Deddy Sitorus itu adalah ini saya baru tahu juga namanya, ini Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardin Syah Semar. Ini dia mengaku dia melaporkan itu karena Jokowi itu adalah Ketua Dewan Pembina Rampai Nusantara. Ini banyak banget ya relawan-relawan Jokowi yang kita juga sampai sering nggak dengar namanya itu ya. Nah, apa yang dilaporkan oleh Rampai Nusantara ini, seperti dikatakan oleh Mardin Syah Semar, itu kalau yang ke Majelis Kehormatan Dewan terkait dengan pelanggaran etik berupa pernyataan Deddy Sitorus soal Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Ini bisa salah alamat loh, karena ternyata kalau kita baca-baca lagi, dan saya juga sudah mempreview kembali pernyataan atau video pernyataan dari Deddy Sitorus, nggak ada omongan dia menyebut nama Jokowi, tapi memang pernyataannya Deddy Sitorus itu ya asosiatif ya, itu Pak siapa lagi kalau bukan Jokowi, gitulah kira-kira maksudnya. Tapi kalau dari sisi hukum dia bisa ngeles ya. Selain ke MKD DPR RI, Mardin Syah Semar itu juga melaporkan Deddy Sitorus ke Bareskrim Polri.
Nah, laporan ke polisi ini karena kata Mardin Syah, dari pernyataan Deddy Sitorus kami mendalami, melakukan kajian, dengan kesimpulan kami menduga ada kesengajaan untuk mencemarkan nama baik, menyudutkan dan memframing jahat Pak Jokowi sehingga kami mengadukan ke Bareskrim. Sikap yang tidak kalah kerasnya ini sebenarnya udah bukan relawan lagi ya, karena sekarang dia udah menjabat sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer. Dia kan sudah nama Jokowi manianya sudah berubah jadi Prabowo mania nih. Kenapa dia masih sangat anggot-anggotan ini menyikapi pernyataan dari Sitorus? Suruh si Deddy minta maaf secara terbuka. Karena fitnah ini kan malah mengekskalasi konflik yang ada. Karena Mbak Puan itu benar, ini hanya pecah belah doang, kata dia kepada wartawan hari kemarin, hari Kamis kemarin ya, 20 Maret 2025. Kita mau tahu kepentingannya apa pernyataan Deddy Sitorus. Kalau hanya ingin mengekskalasi dan sebagainya, ya jangan salahkan ketika Pak Jokowi ambil tindakan-tindakan yang menurutnya melukainya, yang pastinya tindakan hukum. Ini apa maksudnya Noel ya? Apakah dia sudah mendengar dari Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi akan mengambil langkah-langkah hukum? Menurut saya menarik kalau Pak Jokowi kemudian mengambil langkah hukum. Karena dalam kasus ini harusnya yang melaporkan itu ya bukan relawan. Ya kalau Pak Jokowi merasa dicemarkan nama baiknya, ya Pak Jokowi sendiri yang melapor. Satu, tentu saja kalau melakukan itu ya ini tradisi baik, setiap kali ada apa-apa larinya ke jalur hukum. Tapi mengingat Pak Jokowi itu bagaimanapun juga dia adalah mantan presiden 2 periode, dia pengaruhnya masih sangat kuat. Anaknya ini sekarang menjadi wakil presiden, orang-orang dekatnya masih banyak yang menjabat di lingkungan pemerintahan, termasuk juga di kepolisian, di TNI, di Kejaksaan Agung. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi melaporkan Deddy Sitorus, ini tentu saja akan dianggap sebagai campur tangan lagi, ini cawe-cawe lagi Pak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi menyatakan kan dia sebagai warga negara biasa, dia berhak dong untuk melaporkan itu. Tapi sulit untuk melepaskan posisi Pak Jokowi sebagai mantan presiden 2 periode, yang orang yang sangat berkuasa dan masih sangat berkuasa sampai sekarang. Dan kemudian kalau dari sisi hukum, apanya yang mau dilaporkan ya? Karena ternyata ini saya kira memang gimana ya, dalam kasus ini cukup cerdik lah ya Deddy Sitorus. Dia tidak menyebut utusannya Jokowi, tapi bahwa dia menyebut nama untuk tidak memecat Jokowi itu ada gitu. Tapi kan apakah itu bisa kemudian dijadikan delik hukum? Nah ini yang menarik untuk kita terus simak. Tapi kalau lihat naga-naganya, meskipun Puan Maharani mencoba menengahi, coba menurunkan tensinya, ini masih akan terus memanas, apalagi kemudian